Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih nama Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki program Rehat, renungan di hari Jumat yang diselenggarakan oleh GBI Ruko Geraha Niaga dengan anak-anak muda yang luar biasa, yang berkati Tuhan dengan anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Ya saudara, pada hari ini saya akan membahas satu tema. Saya Pendeta Imron, dia menggunakan judul doa yang benar. Kalau kita lihat dan teliti dengan cermat, ayat ini menggambarkan dan melukiskan murid-murid Tuhan Yesus seakan-akan cara berdoa atau tidak ada kekuatan atau kuasa untuk mendoakan. Ya, orang yang sakit ayam tersebut. Wah, ternyata tidak semua doa yang dipanjatkan atau diucapkan tidak ada yang salah. Jadi doa tidak ada yang salah Bapak Ibu sekalian. Ingat, doa itu untuk ke Tuhan tujuannya, bukan untuk manusia. Ya, semua doa yang dipanjatkan, diucapkan itu tidak ada yang salah. Tuhan, ya, maka di hadapan Tuhan tidak ada yang apapun yang kita doakan yang tidak dijawab oleh Tuhan atau dikabulkan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian. Pada hakikatnya intinya tidak salah berdoa. Tetapi di sini bukan doa yang isinya salah atau apa berdoanya, tetapi cara kita berdoa itu yang mungkin keliru atau salah dalam kita menempatkannya. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada satu tema di Alkitab kita yang luar biasa. Ya, Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembahnya. Katanya, "Tuhan, kasihanlah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Wah, ini luar biasa pertanyaannya Bapak Ibu sekalian nih. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya," kata Tuhan Yesus. Waduh, Bapak Ibu sekalian, ini peneguran yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebagai murid-murid dikatakan demikian. Wah, sangat malu Bapak Ibu sekalian. Maka dia mengikut Kristus. Kemana Yesus pergi, kemana Yesus beranjak, dia selalu ikut. Tetapi Yesus berkata, "Kamu angkatan yang kurang percaya." Aduh, Bapak Ibu sekalian. Ini suatu hari yang harus kita belajar Bapak Ibu sekalian. Ya, Yesus berkata, "Kamu kurang percaya." Kemudian Yesus, saudara, "Karena kamu kurang percaya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, dan akan pindah." Ini airan akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ingat Bapak sekalian. Jadi sini tidak dapat diusir kembali dengan berdoa, kecuali berdoa dan berpuasa. Ya Bapak sekalian, kita tahu Bapak sekalian, murid-murid Tuhan Yesus itu bukan cara berdoa, cara mengucap isi doa atau apa. Tetapi di sini Bapak sekalian kita bisa diajar. Kata-kata Tuhan Yesus itu yang berkata kurang percaya dan angkatan yang sesat. Kenapa Bapak sekalian? Ternyata Bapak sekalian ada hal-hal yang kita harus tahu saudara.
Ya, kita harus mengerti. Apalagi kita sejak Roh Kudus turun kepada kita. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak sekalian, ya, kita hari ini sudah diberi kuasa, saudara. Ya, bukan salah kita berdoa, tetapi caranya kita berdoa itu kadang-kadang keliru. Kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah. Ya, dan sekarang saya akan memberikan suatu kebenaran dalam firman Tuhan yang bisa kita pelajari, Bapak sekalian. Ya, bagaimana cara berdoa yang benar? Yang pertama, saudara, cara berdoa yang benar disertai dengan iman percaya kita kepada Kristus. Cara berdoa yang benar yang pertama disertai dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada keseimbangan, keraguan. Di sini kita harus mantap percaya dan yakin Tuhan Yesus sanggup menolong. Ya, sanggup menolong, membantu dan memberikan jalan keluar dari segala penyakit, masalah, persoalan dan tantangan hidup yang kita hadapi atau orang yang hidup di sini. Kita dapat mengatakan Tuhan Yesus sanggup dan mampu mengatasi segala apapun yang terjadi di hidup kita dan yang kita sedang hadapi. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam hidup kita, saudara. Dan memberikan kekuatan dalam hidup kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Filipi 4 ayat 19-20, Allahku akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan ayat 20 berkata, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Bapak sekalian, ini cara doa yang benar. Yang pertama adalah disertai dengan percaya yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Yang kedua, cara doa yang benar, saudara, disertai dengan minta ampun dan saling mengampuni. Ya, di sini tekankan kita dalam doa kita, ketika kita mau berdoa, minta tutup dulu dengan darah Yesus. Setelah kita berakhir berdoa, kita minta tutup dengan darah Kristus. Ya, yang pertama kita harus lakukan. Yang kedua, saudara, segala musuh, segala penghalang, segala kutukan, segala akal pahit dan sampai kepada dendam, ini tidak boleh pada orang yang berdoa. Ini menghambat, ini menghalangi saudara. Jika Bapak Ibu Saudara punya hal ini dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu berdoa untuk orang lain atau di kita, saya percaya hal ini tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tidak akan dijawab karena ada penghalang-penghalang. Poin yang ketiga, saudara, kita percaya juga, saudara, cara doa yang benar disertai dengan motivasi yang tulus. Jangan ada hal-hal lain, saudara. Jangan punya motivasi yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi harus tulus. Berdoa untuk orang lain bertulus. Kita berdoa untuk diri kita, minta apapun juga, minta kecukupan dalam hidup kita, bukan minta yang berlebihan. Jangan minta pun juga yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup kita, saudara. Yang keempat, saudara, yang terakhir, saudara, cara doa orang yang benar atau cara orang berdoa yang benar. Yang keempat, kita harus mengerti dan paham, saudara, bahwa harus disertai dengan petunjuk Roh Kudus. Minta petunjuk Roh Kudus. Ya, ketika kita berdoa, minta petunjuk Roh Kudus. Jangan serampangan. Ya, berarti apa? Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi minta pimpinan Roh Kudus. Dia akan memimpin kita dalam doa, sehingga kita percaya doa kita pasti dikabulkan Tuhan, saudara. Ya, saya punya kesaksian. Ya, saya masukin jurnal artikel di Scopus Internasional, saudara. Roh Kudus katakan, masukkan hal itu ke satu jurnal di Scopus yang ada di internasional. Padahal dia belum ada nama, belum teragitasi yang lebih, saudara. Tetapi tadi pagi saya mendengar jurnal yang disenggarakan itu
Scopus itu yang saya masukkan di internasional. Sekarang sudah menjadi teragitasi yang paling tinggi. Itu KIS 1. Waduh, saya luar biasa saudara. Ini yang dicari banyak orang saudara, untuk tingkat kependidikan yang lebih tinggi, untuk masuk ke yang paling tinggi, untuk mendapat pangkat dosen yang lebih tinggi, profesor saudara. Itu luar biasa saudara. Itu caranya saudara, minta pimpinan Roh Kudus kita. Yang seperti sekarang kita percaya saudara, di dunia ini, sekali lagi, tidak ada orang yang hebat berdoa. Tidak ada orang yang sakti berdoa. Semua orang di dunia ini bisa berdoa. Tapi caranya saudara, kita harus tahu, jangan salah kita berdoa. Yang pertama kita harus yakin, percaya kepada Kristus. Yang kedua Bapak sekalian, jangan minta hal-hal yang berlebihan. Ya, berdoa dengan ketulusan hati. Ya saudara, kita percaya pun juga minta pimpinan Roh Kudus supaya doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Saya percaya rehat ini menjadi berkat yang luar biasa. Mari saudara, kita semua bisa berdoa, bisa melakukan doa untuk orang lain dan diri kita semua dan keluarga kita, dan semuanya pasti dijawab Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tunggu Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Kami percaya hari ini Tuhan, kami yakin kami telah mendengar, kami telah belajar tentang doa yang benar. Bagaimana cara doa yang benar. Kami percaya Engkau taburkan hari ini kepada kami, dan jadilah berkat-Mu Tuhan renungan ini, di mana kami berada, kemana kami pergi, kemana kami beranjak, supaya renungan ini menjadi berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, tunggu rehat yang akan datang, renungan di hari Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.